Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini dia SUV terbaru dari Mercedes-Benz GLB Class. SUV yang baru yang menawarkan kapasitas 7 orang penumpang dan ini merupakan SUV entry level. Namun sebelum melanjutkan video ini, sebelumnya Mas Fitra sudah menyaksikan langsung mobil ini beberapa waktu lalu, tepatnya di ajang Frankfurt Motor Show 2019. Sekarang kita lihat dulu videonya. Nah, ini dia SUV berikutnya yang akan masuk ke pasar Indonesia, Mercedes-Benz GLB Class. GLB Class ini adalah kelas baru di SUV Mercedes-Benz dan bentuknya compact. Dia di bawahnya GLC ukurannya, tapi dia 7-seater. Sekarang kita lihat apa saja yang ditawarkan mobil ini. Yang pertama adalah mesinnya. Jadi GLB ini adalah sebenarnya satu basis dengan A-Class, CLA Class. Kalau dulu SUV-nya itu atau crossover-nya ada GLA Class. Nah, sekarang GLB ini yang model yang lebih maco, lebih SUV. Sedangkan di balik kap mesin kalau kita lihat, ini adalah mesin yang sama dengan A200 dan CLA 200 yang sebelumnya sudah masuk ke Indonesia, 1332 cc dengan turbo yang ini bisa menghasilkan tenaga 163 PS serta torsi 250 Nm dan 0 sampai 100 km per jam dituntaskan dalam 9,1 detik. Ada dua jenis penggerak di GLB Class ini, front wheel drive atau all wheel drive. Tapi kami rasa untuk yang masuk ke Indonesia kemungkinan front wheel drive karena pajak kita kurang menguntungkan untuk mobil yang all wheel drive. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Karena satu basis, bagian dalam dari GLB ini familiar sekali dengan A-Class, B-Class, atau CLA Class. Dia sudah menggunakan sistem MBUX dengan layar yang pipih tapi panjang. Ini keren sekali kalau menyala. Kemudian ventilasi AC juga sudah model pelek. Yang ini juga ada ambient light-nya ketika di malam hari. Ini interiornya memang diambil dari A-Class dan itu bukan hal buruk karena A-Class pada saat saya mengendarai mobil itu di Kroasia itu adalah mobil yang salah satu yang paling tidak membosankan di dalamnya. Anda senang berada terus di dalam mobil itu karena sistem MBUX-nya yang canggih serta gambarnya keren dan aura keseluruhan mobil ini desainnya itu mencerminkan kedinamisan muda. Yes, Anda akan merasa muda lagi ketika menaiki mobil ini. Dan sebenarnya mobil compact seperti GLB ini biasanya 5-seater, tapi Mercedes-Benz membuatnya 7-seater. Sekarang kita lihat ke belakang seperti apa akomodasinya. Sekarang saya akan sesuaikan dulu posisi mengemudi saya. Yes, ini adalah posisi mengemudi ideal saya. Sekarang saya akan duduk di belakang. Sama seperti SUV 7-seater lainnya, bangku tengah dari GLB Class ini bisa maju mundur seperti ini. Dan ini adalah posisi termundurnya, misalnya Anda tidak membawa penumpang atau hanya membawa barang di belakang. Ini posisi mengemudi saya tingginya 177 cm dan ruang kepala masih lega. Padahal ini menggunakan option panoramic roof. Ada sunroof depan, ada sunroof belakang yang membuat aura terang dan lega, tapi tetap masih menyisakan headroom yang cukup serta legroom ini luas sekali. Sekarang ketika paling belakang seperti ini tentu saja tidak ada ruang yang tersisa untuk penumpang belakang. Kalau Anda ingin ada penumpang belakang, Anda harus majukan kursi ini. Di posisi paling maju, oke, ini masih ada sekitar 1 cm ruang kaki. Sekarang saya akan sewajarnya. Oke, ini adalah tempat duduk yang wajar. Saya masih bisa duduk seperti ini. Jadi 177 cm depan, 177 cm di tengah. Kita lihat bagaimana kalau 177 cm juga ada di belakang. Sekarang saya akan pindah ke belakang dan untuk melipat bangku ini seperti ini. Sekarang saya akan masuk dari sana untuk melihat kabin belakangnya. Oke, kita lihat akses masuknya. Oke, tidak terlalu sulit untuk saya yang posturnya tinggi. Sekarang saya akan duduk di paling belakang. Ini sandaran kepalanya harus dinaikkan terlebih dahulu.
saya bisa masuk loh. Oke, ini kepala memang tinggal 1 cm lagi, tapi kepala saya tidak mentok. Kaki saya memang mentok, tapi ini cukup mengejutkan untuk ukuran SUV compact. Jelas ini anak kecil yang duduk di belakang, tapi bukan berarti orang dewasa tidak bisa duduk di belakang. Ini masih bisa. Mungkin kalau orang dewasa di atas 170 cm tidak untuk perjalanan jauh, tapi kalau untuk anak kecil ini bisa nyaman. Dan ada sambungan USB di kanan dan di kiri. Wah, ini menarik sekali untuk di kelasnya ini rasanya tidak ada lagi yang 7-seater seperti ini. Tapi sebelum kita lihat ke produk berikutnya, saya justru penasaran lihat bagasinya. Ketika 7 tempat duduk itu tegak semua, masih ada sisa untuk 1 koper medium di belakang atau barang-barang sehari-hari Anda. Tapi kalau Anda kurang, Anda bisa lipat kursinya dan ini mudah sekali langsung terlipat rata. Dan ini sudah ada bagasi yang cukup besar. Walaupun kalau misalnya Anda masih kurang, Anda masih bisa geser lagi kursi tengah itu, atau Anda juga bisa lipat kursi tengah itu sampai rata, sehingga mobil ini unik ya. Dia pasti enak dikendarai sehari-hari karena tinggi, SUV dan bentuknya compact, tapi bisa muat 7 penumpang, bisa muat barang banyak juga. Saya rasa ini akan jadi satu produk yang menarik dari Mercedes-Benz karena ini kelas yang baru. Kemudian dia juga harganya mestinya positioningnya di bawah GLC Class. Ya, jadi itu dia video dari Mercedes-Benz GLB untuk versi Eropa. Well, secara kesimpulan, Mercedes-Benz GLB adalah sebuah SUV yang seakan menjelma menjadi mini GLS. Dia kapasitasnya 7 penumpang, serta desainnya secara keseluruhan boxy seperti GLS, tetapi tentu dimensi lebih kompak, serta tentu harganya yang lebih terjangkau. Untuk Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line di Indonesia dijual dengan harga 829 juta off the road. Lantas ini dia GLB Class untuk versi Indonesia, GLB 200 Progressive Line. Dan tersedia juga warna yang cukup keren seperti ini, yaitu Jupiter Blue. Lalu kita lihat bagian depannya, di sini terlihat lampu utamanya ini memiliki desain yang mengotak, serta dilengkapi dengan teknologi LED High Performance, serta juga dia dilengkapi dengan Daytime Running Light. Lalu kita lihat juga bagian grillnya, dia dilengkapi dengan grill double louvre, sehingga kesan pertama saat melihat depannya ini seakan mobil ini mirip sekali dengan Mercedes-Benz GLS. Lalu juga untuk bagian depan ini tersedia fitur sensor parkir, ada 6 buah di bempernya ini. Selain ini adalah fitur berupa forward collision warning, tetapi ini juga fitur yang berguna sebagai active parking assist. Sekarang kita lihat mesinnya. Untuk versi Indonesia sama dengan versi Jerman. GLB 200 dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1332 cc dengan tenaga mencapai 163 horsepower serta torsi 250 Nm. Tetapi untuk penggeraknya hanya tersedia untuk penggerak roda depan dan transmisinya yaitu 7G dual clutch transmission. Untuk bagian peleknya, mobil ini dilengkapi dengan ring 18 dengan desain 5-spoke serta warnanya dual tone. Untuk bannya menggunakan ban RFT yang berukuran 235/55 ring 18. Lantas yang menarik dari model-model Mercedes-Benz terbaru adalah dari pintunya ini. Kenapa pintunya? Karena jika dibuka seperti ini, pintunya akan terbuka full hingga ke bagian bawah. Lantas, tentu ini memiliki fungsi, jadi ketika Anda turun dari mobil, jika mobil melalui genangan air misalkan, dia tidak akan mengotori bagian dalam sehingga bagian celana Anda tentunya tidak kotor ketika Anda turun dari mobil ini. Ini dia bagian belakang dari GLB 200, karena ini merupakan tipe yang salah satunya hadir di Indonesia untuk GLB. Untuk bagian lampu belakangnya ini, dia sudah menganut desain LED Mercedes-Benz terbaru, yaitu kotak-kotak seperti ini. Dan untuk bagian bawahnya ini, dia menarik karena memiliki aksen chrome di bagian bempernya. Lantas untuk bagian bawahnya ini terdapat seperti muffler tip, tetapi ini hanya sebuah pemanis saja, karena sebenarnya knalpotnya tidak melalui lubang situ. Sekarang kita lihat ruang bagasinya. Ini dia ruang bagasi dari Mercedes-Benz GLB, dan di belakang kursinya ini adalah sisa dari ruang ketika baris ketiga ini dibuka seperti ini. Sekarang kita akan lipat
Kita lihat seberapa lega untuk bagian belakangnya. Nah, bisa dilihat untuk bagian bagasi ini ketika bangku dilipat, dia akan rata dengan lantai sehingga menghasilkan kapasitas bagasi yang cukup lega. Lalu tidak lupa juga di bagian bawah sini juga terdapat penyimpanan, serta Mercedes-Benz menyediakan sebuah partisi untuk menutup ruang bagasi sehingga akan lebih aman ketika Anda menaruh barang di ruang bagasinya. Lalu tidak lupa juga untuk buka dan tutup bagasi sudah dilengkapi dengan fitur power back door. Bisa dipencet tombol bagian sini atau hanya mengayunkan kaki saja seperti ini. Bisa dilihat dia akan tutup sendiri. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Sekarang saya sudah berada di bagian kabin dari Mercedes-Benz GLB. Perbedaannya dibandingkan versi Eropa adalah penggunaan warna jok yang lebih gelap. Kalau di Eropa itu menggunakan warna coklat yang cukup terang, dan juga tidak ada fitur atap panoramik untuk versi Indonesia. Lantas yang menarik adalah desain dashboardnya ini. Dia desainnya itu sangat kekar, bisa dilihat. Lalu untuk bagian door trimming ini menggambarkan sebuah SUV utuh, dan di bagian sini terdapat sebuah aksen chrome. Ini seperti milik Mercedes-Benz G-Class. Lalu juga fitur-fiturnya tentu sangat lengkap. Dia juga dilengkapi dengan MBUX yang tersedia 2 buah layar menyambung seperti ini. Fiturnya pun sangat lengkap. Lalu untuk lampu ambient light-nya dia juga sangat banyak di dashboard. Ada, lalu juga di konsol tengahnya ini seperti ini. Seperti biasanya Mercedes-Benz menyediakan 64 warna untuk ambient light di model GLB Class ini. Memang ada pengurangan fitur dibandingkan versi Eropa untuk versi Indonesia. Tetapi kami merasa fitur dalam mobil ini masih cukup lengkap, seperti fitur keamanannya yaitu forward collision warning, lalu juga tetap dilengkapi dengan active parking assist, dan ada fitur baru yaitu blind spot assist. Tidak hanya itu, mobil ini juga dilengkapi dengan exit warning assist. Fitur exit warning assist itu memungkinkan dia memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang melintas ketika mobil ini sedang terparkir atau dalam keadaan berhenti, sehingga Anda tidak akan turun dari mobil ketika ada kendaraan yang melintas di sisi dari mobil ini. Saya tidak akan membahas daya akomodasi dari GLB Class ini, mengingat postur badan saya dengan Mas Fitra sama persis. Tetapi untuk versi Indonesia ini, untuk baris belakangnya ini tersedia sebuah stiker di bagian pintu belakang, di mana Mercedes-Benz mengakomodasikan penumpang di bagian belakang itu maksimal hanya 169 cm untuk tinggi badannya. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Mercedes-Benz GLB 200. Klik like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa subscribe bila Anda belum. Main-main juga ke website www.autodriver.com. Terima kasih dan sampai jumpa.